Topik ini dibahas dalam konteks jihad karena adanya kesalahpahaman bahwa jihad dalam Islam berarti memerangi orang-orang non-Muslim untuk memaksa mereka masuk Islam. Padahal, Islam mengakui kebebasan penuh dalam beragama dan berkeyakinan bagi setiap manusia, dan tidak menetapkan hukuman duniawi apapun bagi seseorang yang meninggalkan Islam dan memilih keyakinan lain. Al-Quran menyatakan, tak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya jalan yang benar itu jelas sekali bedanya dengan jalan yang salah. Al-Quran Surat 2 ayat 256. Katakanlah, kebenaran adalah dari Tuhan kamu, maka barang siapa suka ia boleh beriman, dan barang siapa ia suka ia boleh kafir. Al-Quran Surat 18 ayat 29. Al-Quran mengajarkan bahwa tugas Nabi Muhammad, dan juga setiap muslim setelah beliau, hanyalah menyampaikan pesan kebenaran, bukan memaksa orang lain untuk menerima. Jika mereka menerima Islam, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu, wahai Nabi, hanyalah menyampaikan risalah. Al-Quran Surat 3 ayat 20. Kewajiban engkau hanyalah menyampaikan saja, dan kewajiban kami adalah memperhitungkan mereka. Al-Quran Surat 13 ayat 40. Engkau bukanlah orang yang harus memaksa mereka. Maka berilah peringatan dengan Quran kepada orang yang takut akan ancamanku. Al-Quran Surat 50 ayat 45. Al-Quran juga menegaskan bahwa dalam tatanan alam, sebagian orang akan beriman dan sebagian tidak, dan tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan keyakinan terhadap orang lain. Dan jika Tuhan dikau menghendaki, niscaya semua orang di muka bumi akan beriman semuanya. Apakah engkau akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang mukmin? Al-Quran Surat 10 ayat 99. Kepada tiap-tiap orang di antara kamu, telah kami tetapkan undang-undang dan jalan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Ia akan membuat kamu satu umat, tetapi Ia akan menguji kamu dengan apa yang Ia berikan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kepada Allah lah kamu akan kembali, lalu Ia akan memberitahukan kepada kamu apa yang kamu berselisih di dalamnya. Al-Quran Surat 5 ayat 48. Ayat terakhir ini menunjukkan bahwa karena semua agama menyerukan perbuatan baik, maka para pengikutnya seharusnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Perbedaan akidah akan selalu ada selama manusia hidup di dunia, dan hanya setelah kematianlah kebenaran akan terungkap sepenuhnya. Maka, tidak perlu ada permusuhan antar agama. Rasulullah juga diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami adalah amal kami, dan bagi kamu adalah amal kamu. Tak ada pertikaian antara kami dan kamu. Allah akan menghimpun kita semua, dan kepadanya tempat kembali. Al-Quran Surat 42 ayat 15. Tentang murtad. Beberapa kali dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada orang-orang yang kembali kepada kekafiran setelah sebelumnya beriman kepada Islam, tetapi tidak pernah disebutkan bahwa mereka harus dihukum atau dibunuh. Sebaliknya, Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang Allah cinta kepada mereka, dan mereka cinta kepadanya. Al-Quran Surat 5 ayat 54. Dalam ayat lain, Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah berusaha keras untuk memerangi dan memurtadkan kaum muslimin, bukan sebaliknya. Dan mereka tak akan berhenti memerangi kamu sampai mereka membalikkan kamu dari agama kamu, jika mereka dapat. Dan barang siapa di antara kamu berbalik dari agamanya, lalu ia mati selagi ia kafir, ini adalah orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Al-Quran Surat 2 ayat 217. Ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa seseorang terus hidup setelah murtad hingga mati dalam keadaan kafir. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tekanan dan kekerasan digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memaksa muslim meninggalkan agamanya, bukan oleh kaum muslim untuk mempertahankan penganut Islam. Dengan demikian, tidak ada hukuman duniawi apapun yang boleh dijatuhkan oleh hukum Islam, negara, institusi, atau individu muslim terhadap siapapun yang meninggalkan Islam. Penting pula untuk dijelaskan bahwa seseorang hanya bisa dianggap keluar dari Islam atas kehendak dan pernyataan dirinya sendiri, bukan karena penilaian orang lain, ulama, pengadilan, atau negara manapun.
Seringkali ada tuduhan palsu terhadap seorang muslim bahwa ia menghina Nabi atau tidak menghormati Al-Quran, sehingga ia dituduh murtad, meskipun ia sendiri mengakui dengan tegas bahwa ia tetap beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Al-Quran tidak pernah membenarkan bahwa kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa seseorang telah keluar dari Islam hanya berdasarkan penilaian pribadi. Seseorang hanya dianggap murtad jika ia sendiri secara terbuka menyatakan keluar dari Islam. Tidak bisa seseorang yang menyatakan dirinya Muslim dianggap murtad hanya karena pandangannya tidak sejalan dengan pendapat sebagian ulama.